Assalamualaikum, apa kabar semua? Kembali lagi bersama saya Rizal Fauzi. Di video kali ini saya mau komparasikan 3 smartwatch ini yang harganya tuh mirip-mirip. Kalau kita cari di marketplace harganya tuh nggak beda sampai 100.000 lebih ya. Realme Watch ada di angka 500.000, ini juga di 500.000, ini juga di 500.000. Yang penting kita tuh jangan terpaku ke satu toko gitu ya. Cari dulu toko yang lain yang banyak itu harganya tuh lebih murah dari official store. Nah, jadi bagi teman-teman yang punya budgetnya pas-pasan 500.000 atau 600.000 mentok ya, nggak bisa lebih lagi, kemudian pengen nyoba nih smartwatch gitu. Nah, salah satu dari 3 smartwatch ini bisa jadi pilihan ya. Saya berani bilang kayak gini karena dari 3 smartwatch ini udah pernah saya pakai langsung. Loh bang, kenapa sih smartwatch yang lain nggak diikut sertakan? Padahal kan udah banyak juga yang udah di review yang harganya mirip. Ya ada ya sih smartwatch di sini Viata Fit Me One, tapi harganya masih lumayan tinggi ya, 700.000 kurang. Ini deal breaker banget sih karena udah bisa Bluetooth call. Nah, bagi teman-teman yang butuh Bluetooth call, ini Viata Fit Me One cocok nih. Tambah lagi harganya ya. Oke, kembali ke 3 smartwatch ini, kita bahas dulu dari yang paling dasar aja lah ya, yaitu build quality. Untuk build quality, Realme Watch ini emang terbuat dari bahan plastik ya. Tapi bukan berarti Realme Watch ini jelek ya, bagus. Meskipun terbuat dari bahan plastik, all plastik, di sini nggak ada metal-metalnya sedikit pun ya. Dan ukurannya di sini kecil, udah sama plastik, kemudian ukurannya kecil. Ini tuh jadinya bobotnya ringan. Strapnya juga nyaman, kemudian layarnya juga ini kualitasnya memang masih belum oleh public coating ya. Tapi ya harga segitu mah masih terbilang wajar sih. Kemudian yang kedua di sini ada Horizon. Gimana sih build quality Horizon? Cakep ya. Saya udah pernah bikin video reviewnya. Horizon W1 ini adalah salah satu smartwatch yang build quality-nya paling bagus di harga 500.000. Kalau saya harus bandingkan feel megang Horizon dengan Realme Watch ini, tentu Horizon W1 ini feel megangnya lebih solid. Dan saya suka finishing yang dikasih di Horizon W1 ini sedikit doff ya. Jadi feel elegannya tuh dapat. Ini juga bagian belakangnya memang masih plastik ya, tapi plastiknya bagus, finishingnya cakep. Kemudian strapnya juga sama-sama nyaman ya, feelnya mirip-mirip dengan Realme Watch ini, tapi kalau di rasa lembut lebih lembut yang Horizon W1. Layarnya ya sama lah ya, jadi harus sering-sering dielap aja sih. Sekarang yang ketiga yaitu Huawei Band 6. Build quality-nya cakep. Yang paling saya suka di sini bagian strapnya ya. Strap yang paling nyaman yang ini yaitu Huawei Band 6. Tapi kalau build quality di bagian body yang paling solid ya ini ya, karena udah terbuat dari bahan metal. Kalau Huawei Band 6 ini bodinya masih terbuat dari kayak plastik, tapi kalau saya cari di official store-nya, di spesifikasinya itu tertulis serat polimer ya, jadi agak mirip-mirip dengan plastik tapi agak mirip-mirip juga dengan aluminium, tapi bukan gitu karena dipegang juga beda dan nggak dingin gitu, nggak sedingin yang menggunakan bahan metal kayak gini gitu. Kalau build quality mana yang lebih mantep feelnya, ini yang lebih cakep. Oke, sekarang kita bandingkan kualitas layarnya. Di sini untuk Realme Watch tidak ada keterangan jenis layarnya apa, tapi kalau saya perhatikan di sini sepertinya ya TFT bukan IPS. Nah, kalau saya bandingkan dengan Amazfit Bip U ini, kualitas layarnya lebih bagus Amazfit Bip U. Kalau ternyata Realme Watch menggunakan IPS, harusnya kualitas warna yang dikeluarkan bisa sebagus Bip U ini ya. Lanjut yang kedua Horizon, ini juga sama ya. Kalau ini udah ada keterangan resminya, layarnya itu masih menggunakan TFT. Jadi ya seperti ini kualitas warna yang dihasilkan, tidak segonjreng IPS bahkan AMOLED. Tapi untuk segi kenyamanan sih nyaman-nyaman aja ya. Sekali lagi kalau untuk harga 500.000 itu masih wajar-wajar aja, banyak banget rata-rata smartwatch itu menggunakan kualitas layar sekelas TFT. Jawaranya ada di sini.
AMOLED yang ada di Huawei Band 6. Kualitas layarnya bagus banget ya. Kemudian touchscreen-nya juga yang paling enak, yang paling nyaman buat di swipe itu digeser-geser ya ini ya, Huawei Band 6. Sekarang kita bahas fiturnya. Percuma kan misalnya kalau layarnya bagus tapi ternyata fiturnya minim, atau build quality-nya bagus tapi fiturnya minim. Workout-nya ada banyak ya, mode olahraganya tuh banyak banget di sini. Kalau dilihat keterangan produk ada sekitar 96 mode olahraga. Kelengkapan fitur untuk menemani olahraga Huawei Band 6 ini yang paling banyak, 96 workout. Kemudian yang kedua ada di Horizon W1. Ada berapa mode olahraganya? Ada sekitar 24 mode olahraga. Jadi lumayan banyak ya. Dan olahraganya tuh olahraga yang sering kita temui di Indonesia atau yang populer lah ya di Indonesia. Dan yang terakhir, mode olahraga yang paling sedikit ada di Realme Watch. Kita lihat di sini mode olahraganya ada berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ya. Jadi untuk mode olahraga yang paling banyak ada Huawei Band 6, 96. Kemudian ini ada 24 dan Realme Watch cuman 12 mode workout. Tapi fitur-fitur biometriknya mana yang lebih lengkap? Horizon W1 lebih lengkap. Di sini tuh deal breaker banget ya bagi teman-teman yang mungkin butuh buat pengukur suhu tubuh, Horizon W1 aja. Sedangkan di Band 6 nggak ada, kemudian di Realme Watch juga belum ada. Kemudian di sini juga ada blood pressure juga. Di Huawei Band 6 nggak ada, di Realme Watch juga nggak ada. Jadi untuk sensor biometrik, Oase Horizon W1 yang lebih lengkap daripada Huawei Band 6 dan juga Realme Watch. Sekarang yang terakhir yang mau saya kasih tahu adalah pengalaman penggunaan atau user experience dari 3 smartwatch ini. Yang paling saya nyaman adalah Huawei Band 6, kemudian diikuti Realme Watch, kemudian diikuti Horizon W1. Kenapa seperti itu? Karena Huawei Band 6 yang paling matang masalah OS. Jadi Huawei Band 6 ini udah menggunakan OS sendiri ya, Huawei Wearable OS ya, Huawei Wear OS. Kemudian aplikasi yang kita install di smartphone juga yaitu Huawei Health atau kesehatan itu udah matang banget, nyaman gitu untuk penggunaannya. Transfer file ketika update di Huawei Band 6 itu lebih cepat daripada yang ketiga ini. Kemudian watch face yang ada di Huawei Band 6 juga lebih banyak pilihannya. Bahkan ada yang berbayar, ada yang gratis. Kemudian yang kedua Realme Watch. Nah, Realme Watch juga sama, OS-nya udah sendiri. Jadi udah punya R&D sendiri ya, research dan development-nya udah punya tim gitu. Makanya keluarlah OS Realme Watch. Kemudian ada juga aplikasi Realme Link. Jadi udah sendiri. Yang namanya udah sendiri berarti pengalaman penggunaannya tuh lebih cocok banget gitu. Nah, meskipun di Realme Watch ini ada kekurangan, yaitu untuk watch face-nya cuman ada 6 ya, nggak bisa nambah lagi. Tapi overall dengan adanya aplikasi sendiri yang lebih matang, lebih cocok, lebih kompatibel, itu memberikan experience yang lebih nyaman. Nah, sedangkan untuk Horizon W1 ini OS-nya masih universal ya. Nah, banyak juga teman-teman yang ngasih tahu kalau OS yang ada di Horizon W1 ini sama dengan yang ada di Eagle Tempo 2. Ya, perkiraan saya karena Oase ini adalah brand baru ya, belum besar juga, masih kecil, jadi belum bisa punya R&D sendiri. Ya, saya harap kedepannya Oase bisa punya tim R&D sendiri untuk pengembangan OS dan juga aplikasi yang digunakan nanti untuk smartwatch Oase ya. Karena sekarang masih menggunakan yang universal, aplikasinya juga GloryFit. GloryFit itu bisa digunakan dengan smartwatch yang lain. Jadi belum khusus untuk Oase. Kan dari Huawei sendiri, Realme juga dari Realme sendiri, Oase masih menggunakan aplikasi yang universal. Imbasnya ya seperti tadi yang udah saya bilang ya, transfer file itu kadang lama gitu, padahal ukurannya tuh kecil ya. Sedangkan ini Bluetoothnya udah Bluetooth versi 5 loh, tapi kok bisa lama? Ya mungkin karena itu gitu ya, jadi belum menggunakan aplikasi yang benar-benar cocok untuk Oase. Oke, berbicara user experience berarti berbicara daya ketahanan juga ya. Seberapa lama jam tangan ini bisa menemani kegiatan kita.
Dari ketiga smartwatch ini yang paling bagus adalah Huawei Band 6 ya. Jadi ini meskipun kita intens penggunaannya itu bisa bertahan sampai 10 harian. Kemudian diikuti Realme Watch dan ini ya mirip-mirip sih. Ini kalau kita instan penggunaannya cuman sekitar 5 hari ya baru akan habis. Nah itu dia ya perbandingan antara Realme Watch, kemudian Oase Horizon W1 dan juga Huawei Band 6. Gimana, apakah udah ada gambaran yang lebih jelas mau beli smartwatch yang mana di antara ketiga ini di harga 500 ribuan? Silahkan sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Mudah-mudahan bagi yang belum nyoba dan pengen nyoba smartwatch bisa segera nyoba smartwatch, dan tentunya bisa jadi pemicu ya untuk hidup yang lebih sehat, lebih rajin lagi olahraga tentunya. Oke, sekian aja dulu ya ngobrol-ngobrolnya antara tiga smartwatch ini. Bagi teman-teman yang masih ada pertanyaan seputar tiga smartwatch ini atau smartwatch lain yang pernah saya review untuk saya bandingkan misalnya, silahkan tanyakan aja di kolom komentar ya. Nanti kalau saya tahu jawabannya insya Allah akan saya jawab. Dan sebelum saya tutup, seperti biasa saya ucapkan banyak-banyak terima kasih bagi teman-teman yang selalu mendukung channel ini supaya lebih berkembang lagi. Terutama bagi yang suka nonton sampai selesai dan suka klik tombol like-nya. Makasih banget. Rizal Fauzi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.